Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, dan seperti biasa hari ini kita akan ngebahas pertandingan Liga Inggris minggu lalu sekaligus mempreview pertandingan Liga Inggris musim ini. Karena ini memang show-nya spesial buat Premier League ya. But anyway, what a crazy week gak sih buat football ya. Ada Ballon d'Or, Messi meraih Ballon d'Or yang ke-8, terus mantan presiden sepak bola Spanyol akhirnya dihukum 3 tahun, tidak boleh berkompetisi, tidak boleh bergelut di bidang sepak bola. Terus ada apa lagi ya? Oh, Luis Diaz, man, bokapnya sama nyokapnya diculik di Kolombia dan dimintain tebusan. Sekarang kayaknya nyokapnya udah bebas ya, udah balik, tapi bokapnya masih belum ditemukan, at least sampai kita rekaman. Terus apa lagi ya? Yang lainnya cukup wajar sih, City membantai klub papan tengah. Terus Chelsea masih kesulitan, and then Aston Villa menang di kandang. Ya, yang lainnya cenderung biasa-biasa aja sih. Tapi ya kita mulai aja. Tiang jauh kali ini tentu aja kita mulai dengan mereview pertandingan-pertandingan Premier League di weekend kemarin. Nah, yang pertama tentu aja adalah Manchester United 0, Manchester City 3, terlepas dari kontroversi soal penalti yang dikasih ke City, yang ngomong-ngomong ini ternyata adalah penalti pertama City di Old Trafford dalam 27 pertandingan Premier League atau gimana gitu. Pokoknya lama banget lah nggak pernah dapet. Menurut gue cukup kontroversial, tapi misalnya nggak dikasih penalti pun menurut gue tetap yang menang City sih, karena gila. Bernardo Silva jago banget. Mungkin orang anggapnya Erling Haaland lah. Di FPL dia 16 poin, 2 gol, 1 assist. Tapi menurut gue lebih penting si Bernardo Silva ini sih mengontrol pertandingan segala macam. Dan benar dia juga dapat player of the match. Erling Haaland juga setuju. Pep Guardiola juga setuju. Dia bilang I'm in love with him. Dan memang Bernardo ini keren banget sih. Dia padahal mau sempat pindah ke Barcelona kan. Kayaknya masih pengen deh. But anyway, 3-0 City lawan Man United. Seperti biasa gue masih menyerukan buat fans MU supaya sabar dulu. Menurut gue ini something wrong memang sama klub ini ya. Karena lu bayangin deh, Erik ten Hag bukan pelatih kacangan, tapi jadi kayak gini juga hasilnya. Jose Mourinho kita semua harus setuju kalau dia adalah pelatih kelas dunia kan. Dan dia juga pada akhirnya di MU kayak gini juga. Louis van Gaal pelatih jago membawa Belanda ke Piala Dunia peringkat ketiga segala macam, juga pada akhirnya jadi kayak gini juga. Menurut gue something wrong sama klub ini, man. Begitu toxic membuat pemainnya kayak gitu, berantem mulu, mainnya kayak nggak jelas. Jadi kalau lu minta Erik ten Hag dipecat, terus kita ganti pelatih lagi, gue bilang bakal kayak gini lagi. Memang yang harus diganti itu adalah ownership-nya. Karena kita udah nyoba semuanya kan, ganti pelatih udah, jual beli pemain udah, ya harus ownership-nya sekarang yang diganti. Next ada Liverpool lawan Nottingham Forest 3-0, cukup santai buat Liverpool. Dominic Szoboszlai juga gue bilang bagus banget. Gravenberch juga bagus, dan memang semua penampilan bagusnya Liverpool ini tuh ketutup oleh kasus yang dialami sama Luis Diaz ya. Jadi semoga Luis Diaz bisa segera ketemu bokapnya. Dan untuk soal Liverpool, gue notice satu hal ya, terutama buat lo yang main FPL, kalau waktu Liverpool melawan tim yang bertahan, itu si Mohamed Salah ini tuh cenderung mainnya di sayap gitu, dia nggak ke tengah, yang di tengah adalah Darwin. Jadi kalau Liverpool ketemu tim yang bertahan, yang nggak main terbuka, kayaknya ban kaptennya jangan disalah deh kalau lo main FPL ya. Terus next, seperti biasa yang menemani MU dari klub-klub besar yang menderita kekalahan adalah Chelsea. Karena Chelsea sekarang kalah sama Brentford kemarin ya. 1-0 sampai 2-0 gue lupa. Pokoknya kalah, dan ini adalah kekalahan ke-8 Chelsea di tahun 2023 di kandang. Ini jumlah kekalahan di kandang terbanyak sejak tahun 1986. Waktu itu mereka 10 kali kalah dalam 1 tahun. Sekarang masih ada waktu 2 bulan untuk akhir 2023. Jadi kalau Chelsea kalah 3 kali lagi, ya ini akan menjadi rekor terburuknya mereka. So, Pochettino needs to do something, man. Chelsea kesulitan mencetak gol seperti yang gue bilang di awal musim. Senang gue ada yang gue bener at least prediksinya ya.
Terus ada siapa lagi? Ada Arsenal. Arsenal lawan Sheffield United. Dan di Arsenal lawan Sheffield United ini ada satu pemain yang gue sorot, yaitu Emil Smith-Rowe. Karena akhirnya setelah 500 hari tidak pernah starting di pertandingan Liga Inggris, dia start kembali kemarin. Mungkin ada hubungannya sama Jesus cedera dan juga Kai Havertz yang mainnya nggak bagus. Dan si Smith-Rowe mainnya bagus kemarin. Demikian juga dengan Nketiah. Jadi kayaknya Jesus cedera tidak akan membuat Arsenal ini kesulitan ya. Menurut gue musim ini diperebutkan gelar juaranya oleh 3 tim sih. Oleh Arsenal, City, dan gue kaget banget Spurs termasuk di situ. Terus ada siapa lagi? Aston Villa menang 12 kali di kandang beruntun, ngalahin Luton 2-0. Yang gue sedih adalah si Watkins nggak ngegolin, padahal peluangnya banyak banget. Minimal harusnya dia bisa ngegolin 1, kalau lagi hoki bisa 2. Tapi ternyata dia sangat-sangat tidak hoki karena golnya hanya 0 aja. But Aston Villa peringkat kelima sekarang, memperebutkan tiket Eropa. Kayaknya Aston Villa ini the real deal. And apalagi ya, udah sih Newcastle seri, Newcastle Wolves seri. Yang di sini yang gue lihat adalah si Pedro Neto ini cedera. Dia cedera hamstring, keluar dari lapangan menit ke 77. Menurut gue Pedro Neto ini pemain Wolves yang lagi bagus-bagusnya. Jadi ini lumayan pukulan berat buat Wolverhampton. Walaupun mereka masih ada si Wang Hee-chan sama Matheus Cunha ya. Tapi tanpa Pedro Neto kayaknya bakal kesulitan sih si Wolves itu. So udah, apalagi ya? Nggak ada sih, yang lain cukup biasa-biasa aja ya. Jadi langsung aja kita akan mempreview pertandingan Premier League weekend ini. Setelah kemarin berminggu-minggu berturut-turut ada big match. Yang minggu ini, masih ada ternyata. Ada 2 big match. Yaitu Newcastle lawan Arsenal hari Minggu jam 12:30 pagi. Jadi malam minggu ya itu. Kemudian ada Tottenham Chelsea itu hari Selasa jam 3 pagi. Kalau yang lainnya ada partai pilihan Popo weekend hari Sabtu adalah Brentford lawan West Ham United sih. Hari Sabtu jam 10. Kalau lo pengen nyoba nonton tim yang bukan tim besar, Brentford lawan West Ham ini harusnya seru pertandingannya. Oke? So gitu aja prediksinya lo bisa lihat di layar. Nah, prediksinya berapa dan lo bisa ikutan main sama gue ya. Gue juga seneng memprediksi sih. Oke? Gitu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Cukup singkat ya, karena memang nggak ada yang signifikan sih di pertandingan kemarin. Tidak ada yang hasil yang mengejutkan gitu. Kita lihat aja minggu ini. Minggu depan mestinya ada banyak yang bisa kita bahas ya, dari Newcastle Arsenal dan Tottenham Chelsea. Walaupun gue bilang lebih seru yang Newcastle Arsenal sih. Tottenham Chelsea kemungkinan besar Tottenham menang sih, rutin victory kayak 2-0 gitu atau 3-1, maybe 2-0 sih. So ya udah, gitu aja untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa like, subscribe YouTube Popo on the Radio, share juga ke teman-teman kamu yang juga demen sepak bola. Ini adalah podcast bola untuk semua. Lo nggak perlu ngerti taktik segala macam. Yang penting kita bahas aja nih, ada drama apa di Premier League tiap minggunya. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.